Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mika pasal 4 ayat yang pertama. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mendaki beberapa gunung untuk mencari kebahagiaan dan pemulihan hidup kita. Kita mendaki gunung karir, pencapaian finansial, pengakuan di media sosial, atau status sosial. Kita manusia berpikir kalau saya sampai di puncak gunung itu, hidup saya akan pulih, saya bahagia dan saya akan bersuka cita. Tapi faktanya, mengejar gunung-gunung di dunia ini seringkali membuat kita makin lelah, makin stres, dan kita merasa hampa. Melalui firman Tuhan hari ini, Nabi Mika mau mengingatkan bahwa pada akhirnya akan ada satu gunung yang akan berdiri tegak, mengatasi semua gunung yang lain, yaitu gunung rumah Tuhan. Pemulihan sejati tidak ditemukan di puncak kesuksesan dunia, melainkan akan ditemukan di dalam hadirat Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, bagaimana janji Mika tentang bangsa-bangsa yang akan berduyun-duyun ke sana digenapi bagi kita hari ini? Jawabannya ada pada perkataan Yesus di Perjanjian Baru yang mengatakan, "Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang-orang datang kepadaku." Tertulis di Yohanes 12 ayat 32. Ketika Yesus disalib dan kemudian dia bangkit, dialah gunung itu yang ditinggikan itu. Di atas kayu salib, Yesus menanggung semua kehancuran dosa kita, menanggung semua sakit kita, penolakan dan kegagalan yang kita terima. Sobat Kairos yang terkasih, apa yang dapat kita lihat dari sini? Yesus Kristuslah magnetnya. Pemulihan terjadi bukan karena kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk menjadi orang yang baik, melainkan karena kita tertarik oleh kasih Yesus dan memutuskan untuk mendekat kepadanya setiap hari. Dan di dalam Yesus, kutuk masa lalu kita dipulihkan menjadi berkat masa depan. Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga menulis bahwa orang-orang akan berduyun-duyun. Berduyun-duyun artinya bergerak bersama-sama dengan antusiasme. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mempraktekkan, menunjukkan ini. Jangan hadapi masalah sendirian. Manusia butuh komunitas, manusia membutuhkan orang lain. Kata bangsa-bangsa di sini mau mengatakan, mau mengisyaratkan sebuah kumpulan orang-orang. Pemulihan berjalan lebih cepat ketika kita berada dalam komunitas orang percaya yang sehat. Persekutuan, gereja, dan lain sebagainya. Jangan kita menutup diri, mengisolasi diri saat kita sedang terluka ataupun kita sedang jatuh. Mendekatlah kepada Kristus saat lelah. Ketika pulang kerja dalam keadaan lelah atau kita stres karena urusan rumah tangga, kemana kita pergi? Kemana kita berduyun-duyun pergi? Menonton hiburan duniawi? Ya boleh saja, tetapi itu hanya menghibur sementara. Pemulihan batin yang sejati ketika kita mengambil waktu 5-7 menit untuk duduk diam, kita berdoa, menyerahkan semuanya beban kita kepada Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, gunung-gunung di dunia ini yaitu harta, tahta, pujian yang itu semuanya hanyalah sementara. Yang dimana suatu saat itu akan runtuh dan mengecewakan kita. Tapi Yesus Kristus adalah gunung rumah Tuhan itu. Dialah gunung sejati itu, pertahanan yang teguh itu, yang tetap berdiri tegak selama-lamanya.
Jika hari ini hidup kita terasa berat, penuh dengan pencobaan, penuh dengan keretakan, dengarlah firman Tuhan hari ini, dengarlah undangan Tuhan pada hari ini. Ayo datanglah berduyun-duyun kepadanya. Izinkan kasih Kristus untuk selalu memulihkan hati kita, memulihkan keluarga kita, dan memulihkan masa depan kita. Sobat Kairos yang terkasih, ayo sama-sama kita kembali pulang kepada rumah yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Salam.